ini kita memanfaatkan limbah. Jadi ada beberapa limbah kayu itu yang kita gunakan. Ini tidak biasanya disomel atau itu dibakar saja. Tapi begitu kita gunakan budidaya benih, kita manfaatkan jadi menjadi potensi. Nah, ada beberapa kayu, syarat untuk kayu menjadikan komoditi jamur itu ada beberapa syarat. Itu pertama itu tidak berminyak, kedua tidak bergetah. Nah, jadi utama yang untuk buat kayu budidaya jamur itu yaitu kayu kelas 2, kayu lembek, kayu lunak. Jenisnya seperti sengon. Nah, itu yang lebih utama itu sengon yang bagus untuk budidaya jamur. Tapi karena di Kendari tidak begitu sulit, jadi kita gunakan kayu kelas 2 saja. Terus berikut dalam ini pencampuran ada beberapa kriteria atau beberapa tahapan. Itu yang pertama yaitu pengayakan. Tadi sudah dilakukan pengayakan, yaitu membuang sersa-sersa atau serbuk kayu yang besar-besar. Nah, itu kita ayak. Setelah diayak, kita gunakan timbang. Ini biasanya dalam proses budidaya jamur itu ya, perbandingan itu ada antara perbandingan dedak, ada serbuk ke kayu, dan kapur 3. Jadi 3 itu kalau serbuk ke kayu 100 kilo, jadi kapur 2 kilo, dedaknya itu 12 kilo. Itu plus tambah air. Air inilah ya proses yang paling harus kendala yang sangat diriskan dalam proses budidaya jamur itu ya air. Jadi kelembapan itu di posisi 60%. Kalau dia basah sekali, itu penyebaran miselium nanti dalam proses pembibitan akan lambat sekali penyebarannya. Terus kedua, nanti setelah itu ada pengomposan setelah pencampuran tadi 3 bahan tadi, pengomposan selama 2 hari. Setelah 2 hari itu kita lakukan pengisian di plastik namanya backlog. Setelah pengisian backlog dikukus selama di steam selama sterilisasi selama 8 jam. Nah, 8 jam itu prosesnya api tetap standar. Jadi selama ini kita menggunakan tabung gas LPG. Jadi selama ini itu posisi standar api. Terus kedua, yang prosesnya itu pembibitan nanti setelah 8 jam dikukus itu diproseskan selama pendinginan selama sehari semalam 24 jam. Jadi esoknya dikasih bibit. Nah, jadi bibit inilah yang paling ini juga penting sekali. Nanti ada beberapa alat yang dilengkapi yaitu lampu bunsen, spatula dengan bibit, dan dengan lampu spiritus, lampu bunsen, lampu spiritus. Jadi mungkin itu yang tahapan yang terakhir. Nanti setelah disimpan selama pembibitan ini, seperti lihat di depan kita ini setelah kemarin 2 hari dikasih bibit. Jadi nanti setelah seminggu baru kita bisa melihat proses penyebaran miselium. Yang di latar belakang kita itu di sana itu ada sudah 2 minggu, hampir mencapai 3 minggu proses pengisian setelah pengisian bibit. Setelah 1 bulan itu proses kita di masa inkubasi baru dipindahkan ke kumbung. Nah, kumbung itu selama kita simpan selama 1 bulan atau 30 hari. Nanti setelah putih semua miselium itu full, nanti kita bisa lihat proses miselium yang penuh. Nah, itu nanti kita buka, kita biarkan selama 10 hari atau 14 hari. Nah, baru setelah 14 hari itu biasanya muncul miselium mulai satu-satu. Nah, setelah itu juga dilihat kelembapan dalam kumbung itu harus ada penyiraman. Tergantung dari sinar matahari pada musim hujan atau kemarau. Biasanya kalau kemarau kita lakukan penyiraman 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Kalau musim hujan ya kita lihat, biasanya juga kita tak perlu menyiram, karena kalau terlalu banyak menyiram di kumbung, kualitas jamur bisa jelek. Satu proses produksi ini ada pengembangan jamur sudah selama
hampir menjadi 3 minggu sudah mulai full. Ada juga yang selama 1 periode proses pemasakan tadi itu, perebusan ini ada yang tidak 100%. Inilah kegagalan yang selama ini dalam pembibitan kita. Tapi nanti kita lihat dari proses berapa jadinya kita mengukus, misalnya ada 300 backlog seperti ini, backlog ini nanti berapa yang gagal. Kemarin nggak salah dari 500 itu yang gagal hanya 10 backlog ini. Jadi sangat minim sekali kegagalan itu. Dan ini disebabkan ya tadi pembibitan yang kita tidak kegagalan saat membibit. Tapi ini masih bagus. Terus juga ada juga biasanya penyakit-penyakit yang jamur, tapi ini kita tidak ada. Kita lihat ada biasanya jamur hitam yang menyerang, tapi petani jamur jangan riskan. Biasanya itu antara miselium jamur tiram dengan jamur liar itu akan ya saling mengadu kekuatan. Kalau jamur tiram kuat, dia akan kalah sendirinya. Jadi dia akan, ini seperti ini, dia hitam-hitam lalu, tapi dalam proses perjalanannya jamur tiram yang lebih dominan, jadi hilang yang hitam-hitam. Nah ini bagus, masih bagus proses seperti ini. Ini kita tunjukkan yang hal-hal ini yang gagal sama sekali ini, karena yang lain sudah penyebarannya ini hitam, ini dianggap apkir, ini bisa dibuang ini. Kita berada sekarang di rumah backlot jamur tiram ya. Ini rumah kumpul kumbung tentang jamur tiram. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan program kemandirian masyarakat tahun 2022 itu adalah bagaimana kita melakukan salah satu kegiatan-kegiatan yang applied di lapangan. Nah, hal ini dilakukan salah satunya adalah model kewirausahaan yang dilakukan melalui usaha jamur tiram. Yang kita lihat belakang ini backlot ada berapa. Perlu saya gambarkan bahwa rumah backlot ini sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, dan sudah menghasilkan produk yang dilempar ke Lipo, kemudian ke swalayan yang ada, serta ada beberapa masyarakat yang dilatih, banyak dilatih di sini untuk meningkatkan program kemandirian ini. Hal ini kita lakukan adalah bagaimana mensuplai antara kerjasama antara pengusaha dan ini dalam rangka kewirausahaan sebenarnya. Jadi kewirausahaan ini adalah salah satu penunjang bagi alumni kita di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah, sehingga mereka begitu tamat nanti atau begitu menjadi alumni tidak terlalu memilih berapa lama untuk bekerja. Artinya lapangan kerja itu sudah langsung tersedia karena kita sudah mengisinya, kita sudah mendidiknya
supaya bisa melakukan beberapa program-program kemandirian yang outputnya nanti bisa menjadi wirausaha yang handal. Barangkali itu yang menjadi inti dari program kewirausahaan Peperta UMK pada saat sekarang ini. Itu yang perlu kita pahami di dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan produktif seperti jamur tiram yang ada sekarang kita lakukan ini. Barangkali itu hal yang perlu kami sampaikan, Bapak-bapak, dan bagi masyarakat serta seluruh stakeholder yang ingin berwirausaha, silakan kita belajar, dan ini di rumah backlot jamur tiram Pak Rahmat ini. Oke, makasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Dusatrio selaku owner budidaya jamur tiram 3 Putra Farm yang terletak di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Posia, Kota Kendari. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih atas kemandirian kewirausahaan antara pelaku UMKM dan kampus. Dalam hal ini kita bersama-sama menjalin sinergi, bersama-sama inovasi dalam mengembangkan budidaya jamur tiram. Kebetulan saya selaku pelaku budidaya jamur tiram yang sudah menjalani beberapa tahun yang akhir ini, itu memang jamur tiram ini sangat-sangat berpeluang untuk di wilayah Kota Kendari, di mana dalam hal ini banyak sekali limbah serbuk kayu yang terbuang yang bisa kita manfaatkan, dan kebetulan banyak juga kampus yang ingin mempelajari, salah satunya STAIN, UMK, Unhalu juga, dan bagi yang mau teman-teman yang mau mengambil judul atau penelitian, kami monggo silakan untuk datang ke sini. Pada dasarnya saya sebagai pelaku UMKM sangat-sangat berterima kasih dan mengharapkan kinerja atau kerjasama ini selalu berlanjut.
kegiatan kita hari ini adalah pelatihan pembuatan kompos berbahan dasar limbah backlog, yaitu media jamur tiram yang sudah tidak terpakai. Ya, karena memang harapan kami bahwasanya dalam program kemandirian masyarakat ini kita menginginkan agar output yang dihasilkan dari program ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan tujuan kita di sini adalah bagaimana memperkenalkan pupuk organik. Dalam hal ini adalah limbah backlog yang dimanfaatkan, yang sudah tidak terpakai kemudian diolah menjadi pupuk kompos. Ya, jadi di sini memang sudah hadir pemateri kita Ibu PMB, SPMSC. Iya, mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait kegiatan kita hari ini. Ya. Oke, jadi kegiatan pada program kemitraan masyarakat ini yang dilakukan oleh Ibu Ketua Dr. Siti Rosmala dan Ibu Dr. Samsinar. Jadi untuk kegiatan ini dengan pemanfaatan limbah backlog tadi dengan outputnya berupa kompos. Nah, tadi ada beberapa sudah dilaksanakan, alat dan bahan juga kami sudah siapkan. Nah, di mana tadi untuk berupa alatnya ada sekop, ada terpal, ada juga alat penyiram tadi, itu beberapa alatnya. Untuk bahan-bahannya tadi di sisi tadi untuk limbah utamanya yaitu backlog, dan ada tambahannya tadi berupa limbah kotoran ternak, ada tanahnya tadi, dan ada lagi tadi itu bahan-bahannya ada larutan yang 4, ada gula, dan prosedurnya itu tadi tidak terlalu rumit, simpel, di mana dari semua bahan tadi itu dicampur menjadi satu, dan setelah dicampur tadi itu akan didiamkan beberapa pekan, kurang lebih nanti 2 minggu. Dengan proses menunggu proses pelapukan sampai nantinya akan menjadi kompos. Dan capaian dari kompos nanti itu nanti kita harapkan bisa kita aplikasikan langsung pada lahan, khususnya pada tanaman-tanaman yang sudah ada di lahan ini. Apa yang dijelaskan tadi Ibu MB itu adalah masalah pengomposan sebagai wadah di dalam pertumbuhan jamur tiram nanti, ya kan? Nah, jamur tiram nanti ini kan nanti kita isi di kantong plastik, di polybag, sehingga nanti dia bisa tumbuh dengan batas waktu sekitar 2 bulan sudah bisa dipanen. Nah, input untuk membuat itu kompos tadi, kemudian wadah itu membutuhkan sekitar 1.100.000 dia punya sementara hasilnya itu dalam 1000 blok itu nanti itu bisa menghasilkan sampai 20 juta. Jadi kalau dalam analisis ini rupanya bukan 100%, 500% keuntungan di dalam analisis jamur tiram ini yang kita akan budayakan nanti. Saya pikir itu nanti yang menjadi sasaran atau fokus kegiatan kita di dalam program kemandirian masyarakat tahun ini, sehingga masyarakat yang ada di sekitar sini kita bisa himbau melalui penyuluhan nanti atau sosialisasi bahwa jamur tiram ini mempunyai prospek yang luar biasa, 500% keuntungan yang bisa kita ambil dari penanam jamur tiram itu. Barangkali itu hal yang menjadi fokus perhatian kita di dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, khususnya di dalam peningkatan pendapatan usaha tani. Kenapa kita memilih bisnis online atau cara memasarkan produk itu secara online? Karena jangkauannya sangat luas. Jangkauannya sangat luas, terus kemudian melakukan promosi itu dengan biaya yang sangat murah. Kenapa dia murah? Karena biaya yang kita gunakan itu cukup membangun sebuah web. Tahu web ya?
website, atau tidak mau membangun sebuah web, bisa kita menyewa, menumpang. Bisa menumpang di UMK misalnya, tapi kita harus bayar. Berapa saya bayar untuk bisa menumpang? Terus apa-apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam bisnis online itu? Pertama tentunya harus memiliki komputer. Kalau hanya bermodalkan HP saja tidak cukup, toh? Karena dia terbatas kemampuannya. Kita harus memiliki komputer. Kemudian kedua apa? Harus ada kamera tentunya. Boleh menggunakan HP kamera ya, kamera HP boleh, atau menggunakan yang lebih canggih saja lagi. Kemudian kalau kita mau berbisnis tentunya harus ada barang, toh? Kalau tidak ada barang, kira-kira bagaimana? Apa yang kamu mau jual? Jadi begini, di dalam berbisnis online itu kita tidak hanya mengandalkan saya bisa menjual ini, tapi survei dulu, adakah barangnya? Jangan sampai ada pemesan ternyata tidak ada barang, itu mengecewakan pelanggan kita. Kapan pelanggan itu merasa kecewa, maka tren penjualan kita itu turun. Iya, karena di sini dia di dalam penjualan online itu trennya yang dicari. Jadi seorang pembeli itu biasanya dia lihat dulu siapa-siapa yang sudah beli, bagaimana komentarnya, toh? Kalau tidak ada komentar itu biasanya enggak untuk membeli. Dia mau beli, tidak ragu-ragu pada bawaannya, toh? Program Kemandirian Masyarakat, oke.